Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holirina, NIM 122111279. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal yang telah diberikan oleh Pak Lutfi pada mata kuliah Aplikom, yaitu ada soal isai dan soal tentang memasukkan data dan menghitungnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Soal yang isai yaitu pertanyaannya, sebutkan tujuan dari pengolahan data, lalu ada mengapa penyajian data diperlukan, jelaskan menurut pendapatmu. Nomor 3, cari olehmu contoh-contoh tabel dan grafik berikut: A. Tabel frekuensi, B. Tabel klasifikasi, C. Tabel kontingensi, D. Tabel korelasi, dan E. Grafik histogram pi poligon. Di sini saya sudah menjawab pertanyaan dari latihan 2 ini yang telah saya pindah ke Word, yaitu yang pertama, sebutkan tujuan dari pengolahan data. Di sini yaitu tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengambil informasi asli data dan dari informasi asli data tersebut menghasilkan informasi lain yang berguna bagi penggunanya. Di sini disebutkan juga, saya menjawab ada beberapa tujuan dari pengolahan data, yaitu untuk mengubah data mentah menjadi informasi, mempermudah pengambilan keputusan, menyediakan data yang akurat dan valid, mengurangi biaya dan waktu, dan yang terakhir untuk membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Lalu yang nomor 2 yaitu pertanyaannya, mengapa penyajian data diperlukan? Jelaskan menurut pendapatmu. Menurut saya penyajian data sangat diperlukan karena untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang mudah dipahami oleh penggunanya, karena dengan data tersebut merupakan informasi penting dalam mengambil suatu keputusan. Lalu yang ketiga yaitu soalnya, carilah contoh-contoh tabel dan grafik berikut. Yang pertama ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi di sini yaitu ada contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sebelah sini pasti ada kolom yang diberi nama yaitu frekuensi. Lalu ada titik tengah dan turus. Lalu selanjutnya itu tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi di sini teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Lalu yang C itu tabel kontingensi. Tabel kontingensi teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini, dan tabel korelasi juga kalian bisa lihat sendiri. Yang terakhir yaitu grafik histogram, pie, dan poligon. Untuk grafik histogram sendiri dan poligon saya jadikan satu. Yang berdiri dan kotak-kotak ini disebut grafik histogram, sedangkan yang garis ini disebut grafik histogram. Untuk pie diagram yaitu seperti ini, berbentuk lingkaran dan terbagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya yaitu untuk latihan tentang memasukkan data dan menghitung datanya. Di sini Pak Lutfi sudah meng-share datanya, dan pertanyaannya yaitu A. Tentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan waktu, variance, koefisien kurtosisnya, koefisien sweetness-nya untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Lalu yang B, buat grafik batang untuk presentase mahasiswa berdasarkan umur. Yang C, buat grafik batang untuk presentase mahasiswa berdasarkan agamanya. D, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Dan yang terakhir E, buat grafik garis
yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Nah, pertama kalian masuk ke aplikasi SPSS dahulu. Di sini saya sudah menginput datanya untuk mempersingkat waktu dan mempermudah dalam menjelaskannya. Pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini ada dua pilihan antara data view dan variable view. Kita pilih yang variable view. Lalu untuk variable view di sini untuk kolom yang pertama kita isi dengan NIM, yang kedua dengan nama, 3 alamat, 4 TL atau tempat lahir, yang kelima ada usia, dan yang keenam ada agama. Untuk tipe pada kolom name kita pilih dengan numerik karena berkaitan dengan angka. Yang nama kita pilih dengan string karena itu merupakan bukan selain angka dan harus memasukkan huruf-huruf atau variabel. Yang alamat TL juga sama, usia numerik, agama string. Untuk weight-nya yaitu kita pilih NIM 8, nama 20, alamat 30, TL 8, usia 8, agama 8. Desimal kita isi kosong. Untuk label kita isi dengan sesuai dengan kolom di sini, yaitu ada NIM, nama, alamat, tempat lahir, usia, agama. Untuk value-nya yaitu dari yang pertama sampai yang kelima kita isi, kita tidak usah isi. Tapi yang keenam agama, karena ini ada beberapa agama yang menggunakan kode, kita isi dengan kode 1 untuk Islam, kode 2 untuk Kristen, kode 3 untuk Katolik. Lalu kita klik OK. Missing 0 kolom sesuaikan dengan weight-nya yang tadi. Untuk align-nya kita tetap left, dan measure-nya kita ada skala, nominal, skala dan nominal. Setelah semua kita masukkan variabelnya, kita klik data view dan kita masukkan data-data yang ada di soal ke dalam aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memasukkannya. Ada NIM, nama, alamat, TL, usia, agama. Lalu pertanyaannya yaitu tentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, variance, koefisien kurtosisnya, koefisien sweetness-nya untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Untuk menjawab pertanyaan A, kita klik di sini ada menu analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, kita pilih yang kita pilih yang deskriptif statistik. Di sini kita pilih yang deskriptif. Kita masukkan yang usia mahasiswa di kampus. Lalu kita klik option. Di sini ada variance, rank, rata-rata, min, sweetness, dan kurtosisnya. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Untuk rank statistiknya itu di usia ada 7, lalu minimum statistiknya 38, maksimum statistiknya 45, sum statistik 793, min statistik ada 39,65, lalu standard deviation statistik ada 1,663, variance statistiknya ada 2,766, lalu untuk sweetness ada 2,225, kurtosisnya ada 5,613.
Mohon maaf teman-teman, tadi terpotong karena terkendala teknis. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang B, buat grafik batang untuk presentase mahasiswa berdasarkan umur. Kita pertama-tama klik menu grafik, lalu kita pilih yang bar. Di sini kita pilih menu yang simple, lalu kita klik OK. Di sini berdasarkan umur ya teman-teman, jadi kita pilih yang usia. Kita pilih yang usia dulu, lalu kita masukkan dan klik OK. Maka akan muncul diagram batang seperti ini dengan rata-rata nilai tertinggi pada usia, yaitu ada 39 tahun. Selanjutnya pertanyaan yang C, yaitu buat grafik batang untuk presentase mahasiswa berdasarkan agama. Menu step by stepnya, langkah-langkahnya seperti tadi. Kita klik grafik, pilih bar, dan pilih yang simbol saja. Kita masukkan yang agama, lalu klik OK. Akan muncul tampilan diagram batang seperti ini dengan agama Islam menjadi nilai tertinggi dan agama Katolik menjadi nilai yang terendah. Selanjutnya itu untuk pertanyaan yang D, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Kita pilih grafik, lalu ada grafik lingkaran, dan di sini kita masukkan usia sudah dan berdasarkan alamat. Oke, lalu kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan diagram lingkaran karena masing-masing mahasiswa memiliki alamat yang berbeda-beda, jadi akan menampilkan beberapa tampilan diagram lingkaran. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Caranya masih sama, kita klik grafik, pilih yang lain, lalu pilih yang simple dan kita klik OK. Pilih yang berdasarkan usia, menggambarkan usia berdasarkan agama, lalu kita klik OK. Akan muncul tampilan diagram garis seperti ini dengan nilai agama Islam menjadi yang tertinggi dan agama Kristen berada di tengah-tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan latihan soal yang telah diberikan oleh Pak Lutfi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.